Kalau bicara kenapa az-zawaj menikahnya adalah perjanjian yang berat, kata berat ini artinya bukanlah nikah itu bersenang-senang semata. Ya, tidak ada perjanjian berat yang kecuali melahirkan lelah, melahirkan capek, melahirkan tekanan. Jangan mengejar yang ideal, nikmati realita yang ada. Allah berikan mawaddah agar rumah tangga kita adalah zawaj, sempurnanya bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, Bapak dan Ibu jamaah Fathul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali dengan ridha, nikmat dan inayat Rabbani jualah kita semua bisa menikmati kembali ya hidangan ruhiyah berupa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan hidangan ilmiah fikriyah ya berupa ta'lim ya, yang semoga ini menjadi wasilah, jadi penyebab kita masuk kepada orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Di tengah dingin yang menusuk, di tengah halodo yang masih panjang ini ya, insyaallah kita semua masih bertahan walaupun ada sedikit menyusut ini ya. Berarti yang menyusut ini adalah penggemar Argentina yang kecewa karena eleh aku Spanyol. Masih tentang renungan kita ahwal sahsiyah terkait az-zawaj, filosofi perkawinan, pernikahan dalam Islam. Tentu Bapak Ibu sudah sangat senior ya menjalani az-zawaj, pernikahan ini. Tapi tidak mengapa kita semua terus menghidupkan kesadaran pribadi betapa ya ketika kita menikah lalu di sana ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini di dalam Al-Quran ya disebutnya al-mitsaq, perjanjian, al-ghalid, yang keras, yang kuat, yang ampuh. Kalau bicara kenapa az-zawaj pernikahannya adalah perjanjian yang berat, kata berat ini artinya bukanlah nikah itu bersenang-senang semata. Al-haud bukanlah medan ya kata orang melepaskan cinta sayang yang begitu menggebu. Masih menggebu bah. Ini para veteran sudah mulai bukan menggebu tapi meredup. Wah bahaya ini. Kalau meredup bahaya. Ada menarik analisis dari seorang dalam sebuah podcast ya, Masya Allah, ini dari Dr. Ibrahim.
beliau mengatakan mitsaqan ghalidha Ibrahim Al-Khaliki. Ya. Kalau kata-kata berat artinya memang di sana ada syiddah, puncak dari beban, at-ta'ab, puncak dari telah. Tidak ada perjanjian berat yang kecuali melahirkan lelah, melahirkan capek, melahirkan tekanan. Si Abah ini sebelum menikah, kulitnya masih jal-jal, ganteng. Setelah menikah, jadi mengerut ya. Kenapa seorang suami sampai berubah? Kenapa seorang istri sampai berkurang fisiknya? Betul secara biologis, iya. Tapi secara psikologis kata para ulama, inilah memang buah dari pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha. Berat, Pak. Berat, berletih, capek. Sehingga tidak bisa hanya hidup pernikahan hanya karena cinta. Karena sayangnya seperti Romeo dan Juliet, bogohnya seperti Kabayan itu apa itu? Romantisme Romeo dan Juliet hanya cerita. Romantisme Kabayan itu hanya legenda. Tapi dalam zawaj itu bukanlah cinta seperti itu. Karena mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Sehingga ketika kita menikah lalu ada akad. Apa itu akad? Transaksi. Akad itu adalah bai'ah, deklarasi. Nah, ketika orang nikah ada akad, maka itu adalah apa? Panca refleksi dari iltizam, komitmen, ya, karena telah akad untuk mempersembahkan akhlak terbaik. Itu cinta. Seberat apa? Ketika beratnya perjanjian dalam az-zawaj nikah, maka hanya bisa dibayar, dipenuhi, diganti dengan seorang suami atau seorang istri mempersembahkan akhlak terbaik, akhlak yang paling terpuji di antara pasangan itu. Ya, makanya puncak dari akhlak atau sayyidul khalq adalah as-sabru, sabar. Ya, puncak dari akhlak, bayangkan dua karakter disatukan, dua sifat disatukan. Ya, Abah sebelum nikah kan manusia bebas. Setelah nikah bersatu, kebebasan itu terkekang kan? Istri senangnya begini, suami senangnya begitu. Maka disinilah harus ada toleransi, harus ada mengalah, harus ada saling hormat menghormati. Ya, Romeo senangnya bala-bala, hari Juliet senangnya beda karakter, beda konsep makanan, jadi super konflik gak? Suaminya orang Sunda, istrinya orang Padang. Kalau mau masak bertengkar itu Pak. Yang Padang pengen pedes, yang Sunda pengen manis. Gimana itu komprominya itu? Itu pengalaman pribadi Pak. Waktu saya di Kairo, kan saya serumah dengan orang Padang. Kalau masak, pas bumbu kita perjanjian dulu.
Karena kalau Padang senangnya pedas, senangnya apa? Kalau saya nggak senang. Kalau tidak ada saling mengalah, tepuk seliro, tidak ada apa ya istilahnya, saling menghargai, ya, belum lagi dalam hidup kemarin, sekarang dalam rumah tangga, ya, tanggung jawab datang bertubi-tubi, tantangan hidup muncul begitu tiba-tiba. Masih ingat dulu kita masih kontraktor, kontrak terus, masih ingat? Ditagih tuan rumah, masih ingat? Honor masih segitu adanya? Tiba-tiba ada tanggung jawab, tiba-tiba ada kejadian, tiba-tiba ada tantangan. Maka ketika nikah ini perjanjian yang apa? Yang berat, memang siap-siaplah dalam rumah tangga. Apa? Menjalani, menghadapi guncangan-guncangan yang tiba-tiba datang dalam kehidupan. Itu disebut mitsaq beliau. Makanya doa setelah ijab qabul, apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Baraka, semoga memberkahi Allah laka. Kata laka itu artinya kepadamu waktu enak, waktu senang. Semoga Allah berkahi engkau ketika senang. Wa baraka, dan semoga Allah berkati alaika. Ala, kalau ala itu lagi susah. Makanya tidak bisa dalam rumah tangga hanya siap laka enaknya, tidak alaik lagi enaknya, lagi menderitanya. Pasti ada apa namanya suka duka. Makanya ketika perjanjian berat itu diwujudkan dengan komitmen, saling komitmen akan memperlihatkan akhlak terbaik. Ya, puncak akhlak terbaik adalah sabar, toleransi, bila perlu ngelehan, dan saling menghormati. Karena ingat, di depan ataupun di dalam kehidupan rumah tangga, masya Allah, banyak, bukan apa ya, banyak cerita, banyak ujian, banyak tahapan-tahapan kehidupan. Ya, makanya ketika seseorang mau menikah, memasuki gerbang pernikahan, ya, maka dia harus punya reasoning, harus punya alasan, harus punya corak berpikir, cara pandang yang tepat. Orang sukses dalam rumah tangga seperti bapak dan ibu, insya Allah, itu kalau membawa prinsip mas'uliyah, tanggung jawab. Sebelum nikah hidup selengean, sebelum nikah hidup individualis, sebelum nikah hidup amburadul mungkin ya, pakaian bebas, apanya, gaya pakaian, gaya ngomong, apa. Tapi setelah nikah kan ada yang mengingatkan, pak jangan gitu, pakaian jangan corak. Lahirnya tanggung jawab. Orang memasuki rumah tangga dengan semangat tanggung jawab, dia akan kuat mental menghadapi beban-beban dalam rumah tangga. Ya, dia punya power secara, katakanlah tadi power untuk siaga apa saja, bukan nantang sih. Apapun kehidupan, apapun cerita dalam rumah tangga, dia siap dengan spirit tanggung jawab. Tapi yang kedua,
sebesar apapun kesiapan kita sebagai suami atau sebagai istri, karena tahu ini tanggung jawab. Nah, tentu cara pandang kedua atau reasoning kedua adalah realistis. Realistis itu apa? Apa itu realistis? Menerima kenyataan. Realistis, ya zuhud lah. Ibu dijanjiin apa dulu sebelum menikah? Gunung emas terwujud enggak? Jalan-jalan ke Eropa terwujud enggak? Kalau ke Garut, Cipanas, Suko. Bapak dulu dibisikin si emak waktu sebelum nikah apa? Bisikan surganya. Jujur mana yang paling senior? Ketika antara bisikan sebelum nikah dan kenyataan setelah nikah bentrok, disinilah harus realistis. Calon suami memandang istrinya sempurna, sama juga mungkin istri memandang calon suaminya sempurna. Pada kenyataannya jauh dari kesempurnaan. Itu namanya realistis. Memaksakan keinginan, harapan pada pasangan yang ada, maksa, bentrok terjadi. Bentrok. Jadi betapa para ulama, konsultan pernikahan, masya Allah, dalam fiqh al-safiyah, ya, Dr. Ibrahim ini mengatakan kalau hidup rumah tangga tidak realistis, hancur, bentrok, kacau. Hidup tanpa rasa tanggung jawab, berantakan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Individu manapun, siapapun Anda, punya otoritas kedaulatan, tapi di balik kedaulatan itu ada mas'uliyah, tanggung jawab. Suami kepala rumah tangga tanggung jawab, istri sebagai rumah tangga bertanggung jawab, pembantu rumah tangga bertanggung jawab dengan pekerjaan ke rumah tanggaannya, ya, sehingga ruh atau spirit tanggung jawab lalu didampingi dengan spirit realistis, itulah melahirkan terjaganya perjanjian suci, mitsaqan ghalidha. Hilang tanggung jawab, goncanglah ikatan perjanjian itu. Jauh dari sikap realistis, kecewa yang ada, stres yang ada, tekanan batin yang membuncah dalam diri seseorang. Nggak ada ketenangan, ya, nggak ada ketenangan. Karena betapa tatkala az-zawaj, persatuan dua insan dengan janji akad yang suci, jelas ini adalah kita menjadi ladang, jadi media Allah, media alam, ya, yang terjadi sesuai skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya ketika Allah dalam surat Ar-Rum mengakhiri ayat maqasid dari pernikahan adalah la'allakum tatafakkarun, agar manusia sadar, manusia cerdas, manusia berpikir, manusia punya visi. Seberat apapun ujian dalam rumah tangga, di sanalah ada kemukjizatan alam yang sedang Allah praktekkan sesuai skenario-nya. Ya. Kalau kita tidak sadar, kesadaran teologi seperti ini akan beratlah menjalani hari-hari dalam rumah tangga. Ya, hari-hari.
Jadi makanya ketika orang menikah, menyatukan dua pribadi menjadi satu, ya. Di sini ada 3 elemen cinta katanya. Ketika orang memastikan menikah, pertama adalah hubbul dzat, emosional. Artinya, ya jujurlah, siapa sih, pernikahan itu biologis, yang utamanya daya tertariknya. Oh dia ganteng, oh dia cantik, oh dia mempesona, oh dia memiliki magnet sehingga saya tertarik kepada dia. Ini adalah tarikan-tarikan biologis, wajar. Fisikal, jasadi, wajar. Ya. Tetapi hubungan atau pertimbangan biologis seperti ini bukanlah sebagai muqaddimah kenapa atau alasan utama kenapa pernikahan itu digelar. Karena cinta berbasis fisik itu adalah cinta buta. Ya, cinta buta. Tetapi yang tepat kata Dr. Ibrahim, ya, kalaupun orang punya ketertarikan jasadi, fisikal, maka ini adalah buah dari cinta yang sejati. Makanya urusan fisik kata beliau, ketertarikan fisik kepada beliau memang harus diperbaharui. Cara pandang suami kepada istri atau sebaliknya. Ya. Artinya ini menarik ya. Emosional yang bersifat fisikal, emosional yang bersifat biologis semata bukan harus dihilangkan, tetapi harus proporsional. Kalau cinta fisikal, biologis semata, repot dalam hidup ini. Makanya rukun kedua bukan hanya fisikal, jasadi, biologis, tapi tadi, ya, bagaimana hidup pasangan ini adalah memiliki komitmen berakhlak, komitmen berkarakter, komitmen bertanggung jawab sebagai kunci utama menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Bayangkan sebelum menikah, anak kosan anak pengembara hidup mungkin makan seadema bebas, ngomong bebas, tapi kalau udah disatukan dengan pasangan, disinilah harus ada perubahan besar. Disinilah harus ada keberanian masing-masing pasangan meninggalkan mungkin perilaku terdahulu yang mungkin dia senang, tapi setelah nikah dia tahu diri kan. Artinya bayangkan dengan pernikahan itu orang mulai merevisi, memperbaharui, merubah apa saja skala prioritasnya. Sebelum nikah mau main dengan siapapun, nongkrong dimanapun bebas. Setelah nikah tentu ada masalah. Ibu sebelum nikah ngobrol dengan siapapun, bertemu dengan siapapun, teman-temannya sesama jenis, tapi setelah menikah diizinkan. Artinya betapa di sini, ya, kalau fisikal sudah beres, yang bersifat tadi apa? Hanyalah
penyempurna dari cinta yang sejati, maka dilanjutkan dengan komitmen. Komitmen bagaimana berakhlak, komitmen bagaimana bertanggung jawab, karena disinilah awal kekuatan mengatasi berbagai problem-problem kehidupan. Ya. Yang ketiga, baru ini hubbus sifat. Fisik terbatas, ketertarikan jasadi terbatas, karakter akhlak pun mungkin, ya siapa sih yang bisa menjaga kesempurnaan akhlak terus menerus? Tentu ada juga tiba-tiba ya berkuranglah mungkin level tanggung jawab, level akhlak seseorang. Nah, kalau ini kata surat Al-Qur'an adalah hubbus sifat, cinta terhadap sifat pasangan masing-masing dengan menutup mata. Tadi mungkin ya tolerannya, kemudian mengalahnya, kemudian ya tahu diri gimana sih, dua diri, dua fisik, dua jiwa, dua karakter disatukan. Artinya dengan berkembangnya waktu di dalam rumah tangga, ya orang kan mulai mengenal sifat masing-masing, mengenal kebiasaan masing-masing. Dari mengenal kebiasaan masing-masing inilah, ya dengan waktu yang bertambah, oh dia paham senangnya istri seperti apa, senangnya suami seperti apa. Pemicu dia marah seperti apa, pemicu dia kesal seperti apa. Ya. Inilah yang disebut litaskunu ilaiha. Ketika rumah tangga berbasis tadi hubbus sifat, maka yang terwujud adalah as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Ya, stabilitas jiwa, stabilitas diri. Karena betul-betul ya, ketika rumah tangga kita ahwal saksiyah, hukum kondisi hukum sipil, hukum rumah tangga kita ini adalah ya didasari dengan, ya tentu harus punya bekal kekuatan modal dan ya modal materi itu saja, kekuatan fikriyah intelektual kalau tidak dibawa dengan kecerdasan, kekuatan emosional, pengendalian diri kita. Kalau orang memiliki kekuatan tadi, ya tentu ini adalah satu tatanan manajerial yang harus dipertahankan. Tujuannya apa? Dengan kekuatan tadi ini mempermudah apapun aktivitas, apapun target tujuan dalam hidup. Bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita mengejar target-target kehidupan, ya tanpa kekuatan itu. Tapi sebesar apapun kekuatan tadi, kekuatan material, kekuatan intelektual, kekuatan juga mungkin emosional atau psikologis, tetap ini membutuhkan tarbiyah, membutuhkan pembinaan, membutuhkan penggemblengan. Ya, apa yang digembleng? Takaful az-zawjain, bagaimana spirit saling menggaransi, saling menopang, saling membesarkan, saling menguatkan antara pasangan ini. Ya, tidak terbayang hadirin kalau dalam hidup ini tidak ada semangat tadi.
Ya, pasangan sudah tidak peduli dengan pasangannya. Ya, ada sifat dingin secara emosional, dingin komunikasi, dingin perhatian. Apa yang terjadi? Berarti di sini spirit takaful, spirit menggaransi, spirit menguatkan, spirit saling menopang sudah mulai bermasalah. Makanya ini tidak bisa dibiarkan hadirin, ya, tidak bisa dibiarkan, ya. Makanya cinta, kata Dr. Ibrahim, cinta yang spontan, ya, lalu cinta yang hanya bersifat fisikal, cinta kasih sayang kepada pasangan ya hanya tergesa-gesa, ya, artinya kekaguman yang muncul, ya, tapi ya sesaat sifatnya tanpa kesadaran yang mendalam. Orang tertarik kepada orang lain itu kan punya masa batas, ya batas senangnya, batas ngefans-nya lah. Orang senang dengan siapapun kan ada batasnya. Dulu ngefans sama artis ini, lama-lama datang artis baru, hilang. Dulu ngefans sama ustadz ini, sekarang datang ustadz baru, hilang. Oh, masih ingat? Oh, itu. Artinya hadirin, hidup seperti ini kalau dipraktekkan dalam rumah tangga kan berbahaya. Ya, berbahaya sekali. Artinya tidak ada apa? Tidak ada lintas kunu ilaiha sakinah yang permanen, ketentraman yang stabil, ketentraman yang mengakar. Hukum ahwal saksiyah seperti ini kalau kita lihat dalam berbagai undang-undang perkawinan ya di negara-negara Islam, ya, terlepas dari kondisi mungkin demokrasi di setiap negara, itu hampir memastikan bagaimana peran ya harmonisnya dua pasangan ketika menjalani berbagai kewajiban dengan sekian ujian-ujian kehidupan yang terjadi. Itulah pokok stabilnya sebuah rumah tangga. Makanya ketika dalam rumah tangga, ya, saya adalah suami. Ini kalau hitungan matematis nih, ya, kita pertambahan deh, ya, saya suami, kamu adalah istri. Kira-kira gini, saya ditambah kamu itu hasilnya siapa? Saya dan kamu, hasilnya saya. Artinya apa ini? Oh, ini adalah hegemoni Bang Toyi, egois. Sekarang saya ditambah kamu, hasilnya kamu, susis. Gimana? Saya ditambah kamu, hasilnya kamu. Oh, Ratu Bilqis, ATM suami direbut, dompet juga dibatasi, transport hanya 30.000 ke Garut. Cukup mual ibu. Kanu mora. Artinya pasrah salah satu pihak. Tapi kalau saya dan kamu, hasilnya kami, inilah tafahum, saling pengertian, saling menopang. Kami, perpaduan saya dan kamu. Saya dan kamu, jadi kamu istri yang dominan,
Saya dan kamu, saya suami yang paling dominan. Dominasi suami di hadapan istri berlebihan, dominasi istri di hadapan suami berlebihan, kacau. Tapi yang ada nahnu kami. Apa? Satu nada, satu nafas, satu irama. Kan bagus. Artinya sifat tafahum, pengertian yang kontinu antara dua pasangan. Kami, kalau kami kan, kami ini bagian dari saya, kami bagian dari kamu. Kalau hidup adalah saya, otoritas suami yang sangat tinggi banget, atau kamu artinya istri yang dominan, saya kira ini. Makanya ya, bagaimana dalam az-zawaj yang dikatakan tadi, janganlah selalu, saya kira mungkin Bapak Ibu sudah merasakan betul, jangan ketika dalam hidup rumah tangga, apalagi yang mungkin sudah sangat lama, janganlah terbuai dengan hal-hal yang idealistis. Ya, artinya sekecil, bukan sekecil ya, sekurang apapun pasangan kita, berokok halus tak goreng pak, saborokok na pasangan gitu ya. Ya mungkin gimana, janganlah sampai melahirkan perceraian, itu maksudnya. Friksi jangan sampai kepada perceraian, walaupun jeleknya, kurangnya, apa lagi? Istri masak terlalu asin, enggak terlalu asin, enggak matang. Ini apa setorannya enggak jelas. Jelek apa ya? Jeleknya, kurangnya, tidak sempurnanya, ya inilah hidup. Jangan mengejar ideal. Ideal penampilan, ideal, apalagi mungkin sikap diri ideal. Gak bisa Pak. Hidup ini kan belajar. Mengejar ideal, keidealan adalah mengurangi rasa syukur dengan pasangan. Ya? Makanya ya, tidak bisa seorang suami ya dengan sikap tadi mengejar keidealan sehingga melupakan kebaikan istrinya. Sudah bagus, pasangan kita udah bagus, pasangannya sempurna, tapi karena kita mengejar ideal nggak akan ujungnya. Ya, apalagi kalau pasangan itu mengambil kesimpulan yang secara emosional. Ya, ingat omongan suami kan punya dampak hukum, hati-hati. Ya, fokuskanlah ya, berpikir yang jernih, berkonsultasi dengan orang yang pantas untuk melahirkan apa? Melahirkan sikap yang ya kira-kira mungkin lemah lembut ya, bijak, mendalam, tidak tergesa gerusu ya, agar rumah tangga ini masya Allah benar-benar hidup dalam ketenangan. Jadi siapapun kita, siapapun, apapun kondisinya, masya Allah, ya Allah sudah menyiapkan az-zawaj atau media pernikahan ini sebagai media penyatuan, media menggenapkan hidup, media menyatukan hidup. Yang memang tentu sebelumnya ada pilihan ya, tapi sanalah ada kenyataan dari pilihan itu. Kenyataan yang terlalu jauh dari keidealan, biarlah itu mungkin garis nasib yang sementara ini Allah berikan kepada kita. Mengejar keidealan, melupakan kekuatan yang sudah ada sebenarnya, kenikmatan, kekuatan, kelebihan yang sudah ada dilupakan, berbahaya sekali. Itu akan melahirkan kegoncangan dalam hidup.
Ya, makanya yang harus kita rasakan sekali hadirin rahimakumullah, ya. Seorang, kenapa sih anak harus minta izin restu sang orang tua? Ya, karena ini adalah faktor yang membuat, ya, kemungkinan pernikahan anak itu lebih sukses. Karena orang tua kan lebih pengalaman. Ya, anak kita dilamar anak orang lain, gitu. Kita tentunya punya pertimbangan, terima atau tidak. Diterima dengan sekian catatan. Kalaupun ditolak, tentu memberikan jawaban-jawaban yang, ya, karena tahu, apalagi ketika sudah restu didapat, ya tinggal si pasangan anak yang mau nikah, dia harus siap merancang apa saja dinamika seperti tadi, tantangan kehidupan yang akan yang akan terjadi. Ya, Masya Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini terus meyakini atau memperbesar rasa syukur, ya, apalagi mungkin kita sudah banyak mantu, sudah banyak cucu, inilah satu madrasah kehidupan yang sangat indah sekali. Hanya memang tentu saja cabaran sekarang berbeda dengan situasi sebelumnya. Sekarang media sosial sangat gencar sekali. Tidak harus kita memusuhi media sosial, memusuhi teknologi modern saat ini, tapi mari bagaimana kita beradaptasi dan kita sukses menjalani semua tantangan modern saat ini. Tidak ada harus dikhawatirkan berlebihan terhadap teknologi, tapi yang kita khawatirkan adalah mampukah anak-anak kita, ya, beradaptasi, berinteraksi dengan media-media yang ada, tapi melahirkan sakinah, sikap tentram, stabil. Lalu tentu zawaj, pernikahan anak-anak kita, cucu kita dalam keadaan tentram sampai akhir hayat. Ya, ada friksi satu segi satu sama lainnya, surah budaya musyawarah, apalagi tadi, ya, puncak dari akhlak adalah sabar menyikapi pasangan, sabar dengan realita yang ada dan tidak harus mengejar idealisme yang memang jauh dari harapan kita. Ya, sabar sadar dengan betapa kehidupan penuh dengan ujian. Di sanalah melahirkan tanggung jawab, di sanalah kita jadi pembelajar sejati oleh Allah. Ya, menyikapi semua kehidupan, semua cerita kehidupan yang menjadi bumbu bahwa kita adalah termasuk hamba Allah yang kuat, yang betul-betul syura bermusyawarah, betul-betul tafahum toleran, ya, hanya daya paham, daya toleran, daya mengalahnya sedang pasangan sudah begitu indah, maka inilah rumah tangga az-zawaj, pernikahan yang sejati yang membuat indah, ya, cerita dari dua pasangan ini. Indah pasangan, anak-anak yang lahir, cucu yang lahir, zuriyah thayyibah, keturunan yang berkualitas dengan penuh cerita bahagia, cerita kemandirian, cerita tasyakur, cerita sabar, cerita tanggung jawab. Ya, walau alam itu dulu bagi para cantik, calon pengantin, calon menikahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya kalau seorang istri minta cerai dengan alasan suaminya tidak perhatian, padahal mereka udah lama nikah sampai punya anak 3 gitu. Itu gimana Ustaz? Hak tolak menceraikan adalah mutlak suami.
Makanya perkataan suami itulah yang memiliki dampak hukum. Kalau istri tidak punya hak menceraikan. Kalaupun istri mau berpisah dengan keinginan diri, maka bisa dengan teori baru, tapi bukan istrinya menceraikan lewat pengadilan, fasakh, ya, fasakh nikah. Artinya nggak bisa. Kalau suami ngomong, aku ceraikan kamu tanpa niat, jatuh. Suami ngomong, aku bosan dengan kamu, harus pakai niat dulu. Kalau niatnya menceraikan, nggak tetap bosan, jatuh. Kalau tidak, enggak. Jadi suami yang punya hak tolak. Kenapa? Dalam ijab qabul yang ngomong calon suami dan wali. Kan? Kalau ibu disembunyikan di ruang sebelah kan? Ibu ngomong itu, ibu waktu ijab qabul ibu ngomong kan? Pendengar setia aja kan? Nah, jadi yang mengikat pertama adalah suami dengan wali, berpisah pun hanya suami. Nanti pengadilan akan memutuskan ini gugatan istrinya benar atau tidak. Tidak ujung-ujung juga hakim karena ibu sudah mengajukan, ya kan nanti ada pertimbangan. Kurang perhatian seperti apa? Ada namanya nanti di pengadilan itu ada mediasi. Ibu kurang perhatian suami itu apa sih? Masih kurang cukup 1 miliar per bulan? Apa yang kurang? Cukup Pak Hakim, kalau duit mah cukup, tapi apa yang tidak cukup? Kan nggak ada ujung-ujungnya. Di majelis tahkim hakim itu, masya Allah, mediasi itu adalah saran jalan terbaik. Gak akan semudah itu hakim memutuskan. Hanya tadi mungkin ya, kenapa ini Garut paling tinggi nih angka perceraiannya ini. Yang istri yang minta cerai tinggi sekali. Ya, ngerti ini ada apa? Ya itu tadi, tidak siap dengan realita, tapi mengejar hal-hal yang ideal. Gara-gara medsos, suami orang apa memiliki cara pandang kepada pasangan berbasis medsos. Keinginan apapun berbasis apa yang dilihat. Ya beda atau ibu. Tampilan suami atau istri orang di medsos makan, masya Allah, banyak fitnahnya. Cukuplah kita dengan realita. Tadi jangan mengejar idealita, ideal, padahal kita sudah berikan. Allah sudah berikan modal untuk kita menjadi manusia yang bahagia dengan kenyataan yang ada. Ya, dan kan tadi Sayyidul Khalqi as-sabr. Istri yang mungkin masih kurang sempurna mendapat nafkah terbaik suami, perhatian suami, yaitu proses bersabarlah. Tapi suami juga tahu diri, kok istriku kayak tidak senang minggu ini, ada apa? Berubahlah menjadi mungkin apa, sikap, karakter, cara komunikasi yang terus diperbaiki, karena cinta biologis kan tetap terbatas. Tapi kalau hubbus sifat, cinta psikologis, cinta sifat, itu akan langgeng dalam rumah tangga. Ya, itu. Barakallahu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz untuk uraiannya yang menarik dan memberikan ilmu baru bagi saya. Yang menjadi pertanyaan yang saya tanyakan Pak Ustaz, kalau saya nilai pribadi, kamu dan saya insya Allah sudah menjadi kami Pak Ustaz. Nah, dikaitkan dengan persiapan untuk hari akhir Pak Ustaz, di mana Rasul mengatakan terputus semua selain ilmu yang bermanfaat, amal jariah dan anak-anak soleh. Nah, untuk ini kami ada persiapan Pak Ustaz, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak soleh, bisa mendoakan untuk hari akhir. Hal ini belum kami bicarakan dengan pasangan kami. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah ini perlu hanya pribadi saja atau bersama-sama dengan istri untuk membicarakan persiapan anak-anak yang
persiapannya. Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Baik. Pertama, menarik ya untuk kita berumah tangga melahirkan zuriyah thayyibah, keturunan yang soleh. Keturunan soleh, qurratu ayun, permata hati. Keturunan soleh menjadi investasi karena ada waladin soleh, yad'ullah, keturunan soleh yang senantiasa mendoakan. Kata Dr. Ibrahim, memang pilar kehidupan keluarga suami istri adalah pilar saling menasehati. Berarti pendekatan persuasif dalam rumah tangga akan melahirkan budaya mendengar, menyimak, mungkin berdisiplin dalam rumah tangga, termasuk anak-anak kita. Anak-anak yang dibiasakan dengan budaya nasihat akan jadi pribadi yang patuh. Bukan memaksa, bukan mengancam, tapi kesadaran. Anak yang akan mendoakan kita selepas kita meninggal adalah anak hasil dari tarbiyah atau pembinaan nasihat. Yang kedua adalah al-wud. Artinya apa ya? Rasa empati, simpati, rasa menyenangi antara dua pihak. Suami kepada istri atau anak kepada orang tua. Al-wud. Jangan cinta sikap pasangan, sikap yang tidak, ya katakanlah anak cinta orang tua sesaat saja ketika diberi, ketika ada duitnya. Tapi kalau sudah nggak ada duit, nggak ada ini, mulai berkurang kadang seperti apa. Disinilah kenapa ada mawaddah. Mawaddah itu bukan hanya pasangan dengan antara suami dan istri, tapi mawaddah juga antara anak dengan orang tua atau sebaliknya. Ya, jadi hampir dipastikan anak yang lahir dari rumah rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang demokratis, itu pasti akan tertancap sikap positif lagi. Ya, betapa dia tadi ya dengan rumah tangga kan kita belajar mengalah satu sama lainnya. Termasuk antara anak orang tua atau sebaliknya. Apalagi anak itu udah gede-gede, bedakan karakternya beda. Dulu masih unyu-unyu, dulu masih lucu-lucunya. Kalau sudah gede, lucu juga masalahnya kan? Lucu juga masalahnya. Kan? Ada juga segalanya. Makanya tarbiyah dengan nasihat, lalu terwujudnya bangunan cinta, mawaddah, baik antara suami dengan istri atau anak dengan orang tua, itulah yang akan mengikat. Ya, mawaddah yang indah sekali antar unit dalam rumah tangga itu. Tapi lihat kalau jauh dari mawaddah, jauh dari budaya persuasi, budaya demokratis, ya budaya kelembutan, anak akan menjadi pribadi yang keras, pribadi yang gersang, pribadi yang garang, ya. Ya kita lihat kan, anak bunuh ibu karena tidak diberi cicilan mau beli motor, anak menganiaya orang tua karena punya tuntutan yang nggak dipenuhi. Alhamdulillah ya, makanya kita ingin bahwa ibu adalah induk dari tarbiyah pembinaan anak, dan bapak tentu saja adalah sebagai qawwam, penopang utama bagaimana tarbiyah dalam rumah tangga itu atau pembinaan rumah tangga itu terwujud, insyaallah. Lumayan insyaallah. Gimana yang sebelah sini nggak ada masalah? Insyaallah tetap menggebu ya. Oh, menggebu. Ini saat lo satri kolot mau beda ya. Insyaallah satri kolot. Terus sebelah sini nggak ada masalah? Bila ada, aduh. Bila, ibu-ibu aman setoran? Aman langsung kenceng, aman katanya.
Padahal juga aman bersyarat. Jangan mengejar yang ideal, nikmati realita yang ada. Allah berikan mawaddah agar rumah tangga kita adalah zawaj, sempurnanya bahagia dunia dan akhirat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.